Oke, tes cek mic. Balik lagi dengan Vipedik. Hari ini hari Selasa tanggal 24 Mei 2022. Kita mulai analisa market untuk hari ini. Mulai dari indeks future. Kita mulai dari VIX. Nah, VIX masih nggak ada yang berubah, masih sama kayak analisa yang kemarin. Dan hari ini di sesi Eropa kita punya reaksi resisten atau short di sini. Ini high di hari Jumat minggu lalu ke low di hari Senin. Dan kita punya reaksi 50% short di sini. Dan ini ngebuat ini yang bisa menjadi support di indeks atau di S&P, Nasdaq dan Dow. Kita masih bullish untuk VIX ya, masih bullish selama $28 ini nggak di break. Dan kalaupun short setup ini berhasil di trade ngebreak $28, kemungkinan dia bakal balik ke support yang lebih besar di $27 atau di $25. Dan kalau memang VIX ini malam ini drop, maka indeks dan risk asset akan up atau squeeze ke resisten yang lebih besar atau naik. Oke, jadi berarti untuk malam ini fix bearish ya, bearish counter trend short selama berada di bawah $30,45. Dan itu yang akan ngebuat indeks atau S&P dan indeks lainnya dan risk asset lainnya kemungkinan bakal ada counter trend long. So far di sini S&P masih di bawah bearish daily ya. Selama berada di bawah $4.003, S&P masih bearish ya. Di daily kita punya short targetnya 3.749 dan ini setup yang kecil yang minggu lalu belum di trade ya, belum mencapai target dan sekarang kembali ke 50% dari setup minggu lalu. Nah, karena fix kemungkinan berada di short ya, kemungkinan berada di short di resisten, kemungkinan juga S&P di sini berada di support. Oke. Tapi bedanya di S&P dia di sini nge-trade level 382. Mana sini fix berada di 50% retracement, S&P berada di 382. Jadi kemungkinan kita harus aware, harus tahu ya. Memang di daily kita masih bearish, tapi juga kita nggak nutup kemungkinan bisa aja kita bakal bermain counter trend long, bahkan ngebreak short yang kecil ini dan kembali ke resisten yang lebih besar lagi. Itu bisa jadi skenario buat malam ini. Jadi untuk malam ini kemungkinan kita bakal ada counter trend squeeze up untuk indeks untuk S&P, bullish selama berada di atas $3.874. Nasdaq juga sama. Bedanya di sini Nasdaq memang benar-benar nge-trade 50% daily shortnya. Ya, jadi di daily dia punya target short yang lebih besar. Sama ya targetnya. Dan tapi karena fix berada di resisten tadi ini di $30, kemungkinan Nasdaq punya counter trend long juga sama kayak S&P. Dan bahkan di sini dia sudah nge-trade 50% retracement-nya. Jadi untuk Nasdaq malam ini bullish selama berada di atas 11.000 berapa nih, 11.000, ya ampun nggak kelihatan dong, $714,50. YM atau Dow sama kayak kasusnya dengan S&P dan Nasdaq. Karena fix berada di resisten, kemungkinan Dow bakal punya counter trend long juga, bullish selama berada di atas $31.097. Kita lanjut ke mata uang, nah currency USD Japanese Yen juga masih nggak ada perubahan. Kita punya daily short target di sini dan short setup yang lebih kecil menuju target di daily. USD Japanese Yen masih bearish selama berada di bawah $128,730. Dan ini bisa saja mewakilkan pelemahan dolar jika USD Japanese Yen up baru turun ya. Ketika turun berarti dolar melemah. Jika tiga mata uang yang lain bergerak naik atau berlawanan arah dengan USD Japanese Yen.
Oke, kita lanjut ke Aussie dollar. Nah, Aussie dollar kemungkinan sedang berada di counter trend daily ya. Counter trend intraday long menuju daily resistance. Jadi ini kemungkinan resisten yang bakal ada di daily. Ya, kita punya counter trend long yang di trade pertama kali walaupun sloppy, kedua front run, dan kemungkinan bakal nge-trade yang untuk ketiga kalinya ya. Jadi Aussie masih bullish untuk malam ini selama berada di atas 0,69426 dolar. Dan ini kemungkinan bakal terjadinya skenario pelemahan dolar jika Aussie pullback lalu naik. Ketika naik ini berarti dolar melemah. Euro sebelumnya sudah nge-break daily ekstensi ya, sudah di-break daily ekstensi shortnya dan mengalami perubahan tren. Dia punya long yang pertama, long kedua. Di sini belum ada proof ya. Belum ada tanda-tanda ada ekstensi long yang bermain. Jadi kita tetap trailing full retracement-nya untuk mengetahui di mana harga bullish selama di atas 1,04970. Euro dolar bullish, sama kasusnya dengan Aussie ya. Kalau dia pullback naik berarti dolar melemah. GBP. Nah, GBP di sini berada pas di 50% retracement tensi shortnya. Yang pertama di trade di 382 ya. Dan yang kedua kemungkinan bakal di trade lagi. Namun jika break maka bisa dipastikan dolar akan melemah. Cuma British pound yang masih punya resisten di atas. Yang resistennya clear ya. Cuma British pound. Ada kemungkinan di sini dia bakal nge-trade tradisional, tapi kita tetap gunain sama dengan mata uang yang lainnya yaitu full retracement. Jadi untuk British pound bullish selama berada di atas 1,23256 dolar. Di semua mata uang sama punya setup full retracement long yang bisa menjadi pertanda pelemahan dolar jika Aussie, Euro, GBP pullback ke support lalu naik. Perlu diingat juga ketika mereka pullback itu berarti pullback atau turun ya. Turun seperti ini itu bisa aja dolar menguat walaupun sementara. Jadi perlu hati-hati bagi yang mungkin punya posisi long. Kita lanjut ke kripto, Bitcoin. Nah, Bitcoin di sini punya daily short. Target daily shortnya di 22.490 dolar. Kita punya ekstensi short ya. Punya ekstensi short di sini masih di bawah daily ekstensi short. Dan di sini bisa dilihat dia cuma ranging, cuma pingpong ya. Ini range atas, ini range bawah. Dan kita lihat malam ini dia berada di range bawah, bisa aja bakal naik lagi malam ini bolak-balik. Perlu diingat dia juga belum ngebreak counter trend long ya, karena kemungkinan di S&P, Nasdaq dan Dow ada punya counter trend malam ini, kemungkinan BTC juga bisa bakal punya counter trend. So far masih bearish selama berada di bawah 32.778 dolar. Tapi perlu diingat karena di indeks kita punya counter trend long dan di mata uang ada kemungkinan pelemahan dolar, bisa aja BTC bakal bermain counter trend longnya atau bahkan bisa ngebreak daily ekstensi shortnya. Jika dolar melemah dan fix juga turun ya, dolar melemah, fix turun, indeks naik, BTC mungkin juga bisa naik. Sama kasusnya dengan Ethereum, punya ekstensi daily short di trade sekali dan ini ekstensi short yang kedua. Bearish selama berada di bawah 2.327 dolar. Dan di sini dia sudah nge-trade 50% retracement longnya di 18 Mei kemarin, minggu lalu ya. Gold, nah gold di sini sama masih punya daily short
dia punya daily short, berhasil mencapai target, lalu ngebuat ekstensi. Ekstensi yang pertama berhasil di trade dan ekstensi kedua di break. Di break ini berarti tren berubah. Trennya berubah, gold punya long setup yang pertama berhasil di trade bahkan menembus target. Ada kemungkinan di sini mungkin dia nge-trade ekstensi, maybe. Tapi juga bisa jadi kemungkinan punya skenario yang sama dengan mata uang ya. Kita lihat sini sudah di break sih sebenarnya. Walaupun sedikit. Bisa aja gold bakal melakukan full retrace ya, seperti mata uang yang lainnya. Jadi untuk gold bullish selama berada di bawah $1.815. Kalau memang ada kesempatan buat join trend ini, mungkin bisa di sini. Nah, crude oil ya di daily sama masih kesimpulannya. Ini mungkin kita hapus dulu. Sorry. Antara $101 dan 100 atau $116 ini harus di break. Jadi dia punya daily short ya. Mungkin weekly short dan daily long. Di intraday memang di sini crude oil sudah nge-break shortnya, yang berarti long setup yang ini valid. Nggak bisa dikatakan valid juga, cuma kemungkinannya kecil karena dia berada di daily atau weekly short yang tadi, di weekly resistance 50%. Jadi bisa aja bakal pingpong lagi di sini, kecuali antara $101 atau $116 yang di break. Jadi so far untuk malam ini crude oil bullish selama berada di atas $106,57. Oke, cukup untuk itu analisa malam ini. Jika ada yang bingung silahkan tanyakan di Discord. Sekian, terima kasih, selamat malam.